Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, di hari Jumat berkah ini semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu dipenuhi dengan keberkahan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218. Tema dari dua ayat yang mulia ini adalah beberapa hal yang lebih keji dan mengandung dosa dibandingkan dengan berperang di bulan haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang di bulan haram itu dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian, yakni kepada kekufuran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentang sebab turunnya ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Jundub bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus sebuah delegasi dan menunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai pemimpinnya. Ketika Abu Ubaidah berangkat, ia menangis karena berat meninggalkan Rasulullah. Maka beliau pun menahan kepergian Abu Ubaidah. Selanjutnya beliau mengutus Abdullah bin Jahsy untuk menggantikan posisi Abu Ubaidah. Rasulullah SAW menitipkan sepucuk surat kepadanya dan memerintahkan agar ia tidak membacanya hingga ia sampai di satu tempat ini atau itu. Seraya berpesan, janganlah engkau memaksa seseorang dari para sahabatmu untuk pergi bersamamu. Setelah membaca surat itu, ia pun berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia berkata, aku patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ia menyampaikan berita itu dan membacakan surat tersebut kepada mereka. Lalu ada dua orang yang pulang kembali.
Dan mereka yang tersisa terus berjalan hingga bertemu dengan Ibnu al-Hadrami, maka mereka membunuhnya. Sedang mereka tidak mengetahui bahwa hari itu termasuk bulan Rajab atau Jumadil Tsaniyah. Lalu orang-orang musyrik mengatakan kepada kaum muslimin, kalian telah berperang di bulan haram. Ini adalah merupakan sebuah perjanjian di antara mereka, diharamkan di antara kaum muslimin dan dunia internasional pada saat itu di Jazirah Arab untuk tidak melakukan perang di bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang di dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menyampaikan dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, ai yas'aluka ashabuka ya Muhammad 'anil qitali fi syahril haram ayahillu lahumul qitalu fi. Mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram, apakah diperbolehkan? Qul qitalun fihi kabir, ay qul lahum al-qitalu fihi amruhu kabirun wa wazruhu azimun walakin hunaka ma huwa azamu wa akhtar. Katakanlah kepada mereka bahwa berperang di bulan haram itu adalah dosa besar, akan tetapi ada perkara yang lebih besar dan lebih berbahaya dari perkara yang tersebut. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, ay wa man'ul mu'minina an dinillahi wa kufruhum billahi wa sadduhum anil masjidil haram yakni Makkah wa ikhrajukum minal baladil harami wa antum ahluhu himatuhu. Perkara yang lebih besar itu adalah melarang orang-orang beriman kepada Allah, kekafiran terhadap Allah, menghalang-halangi orang muslim ke Masjidil Haram, dan mengeluarkan kalian dari tanah suci Mekah, padahal kalian adalah orang-orang penduduk aslinya. Kullu dzalika a'zamu wazran wa dzanban 'indallahi min qatli man qataltum minal musyrikina. فَإِذَا اسْتَعْظَمُوا قِتَالُكُمْ لَهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَا ارْتَكَبُوهُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ الْمُؤْمِنِينَ أَعْظَمُ وَأَشْنَعُ. Semua itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada kalian membunuh orang-orang musyrik. Jika mereka mengobarkan perang di bulan haram, maka hendaklah mereka mengetahui bahwa apa yang telah mereka perbuat dan mereka langgar terkait dengan hak-hak Nabi dan orang-orang beriman, maka hal itu lebih dosa dan lebih keji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan sebuah kesimpulan umum akan sebuah sikap yang sangat besar dosanya, yakni melakukan fitnah terhadap kaum muslimin. Wal fitnatu akbaru minal qatl, ay artinya fitnatul muslim an dinihi hatta yaruddu ilal kufri ba'da imanihi akbaru indallahi minal qatl. Fitnah atau cobaan yang didapatkan seorang muslim terkait dengan agamanya sehingga orang-orang kafir mengembalikannya kepada kekufuran setelah beriman, hal demikian itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah kemudian mengkhabarkan bagaimana kekejian orang-orang musyrik terhadap orang-orang beriman yang terus mereka lakukan. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Artinya wala yazaluna jahidina fi qitalikum hatta yu'idukum ilal kufri wad dalal in qadaru fahum ghairu nazi'ina an kufrihim wa adwanihim. Artinya tidak henti-hentinya mereka berupaya memerangi kalian sehingga kalian kembali kepada kekafiran dan kesesatan. Jika mereka sanggup, mereka sekali-kali tidak akan pernah mundur dari kekafiran dan permusuhan mereka. Pada akhir ayat 217 ini Allah mengingatkan dan mengancam
kepada orang-orang yang beriman jika mereka berakhir kepada keburukan jika mengikut hawa nafsu mereka. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya waman yastajib lahum minkum fayarji'u an dinihi wa yartaddu anil islam thumma yamutu alal kufr faqad batala amaluhu as-salih wa fid darain wa dhahaba thawabuhu. Barang siapa di antara kalian yang mengabulkan ajakan mereka kembali kepada agamanya dan murtad dari Islam, naudzubillah, lalu ia mati dalam keadaan kekafiran, maka sia-sialah amal salehnya di dunia dan akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ai wa hum mukhliduna fi jahannam la yakhrujuna minha abadan. Dan mereka itulah yang kekal di neraka, mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, namun sebaliknya pada ayat ke-218 bagi orang-orang yang beriman, mereka oleh Allah akan mendapatkan kesudahan kebaikan yang berkepanjangan. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ai innal mu'minina alladzina fariqul ahli wal awtani wajahidul a'da'a li'la'i dinil islam dinillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang meninggalkan keluarga, harta dan tanah air mereka serta berjihad untuk melawan musuh, meninggalkan kalimat Allah, meninggikan dinullah, wa ulaikal mausufuna bima dzakarahumul jadiruna bi an yanalu rahmatallah wallahu azimul maghfirah wasi'ur rahmah. Orang-orang yang sifatnya demikian tadi, merekalah yang pantas untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Maha agung ampunannya dan maha luas rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu bisa menjaga keimanan kita hingga akhir ayat kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.